Begini kan sebetulnya kan sangat menarik tahun lalu khususnya ya, karena investor retail kita itu sangat sangat antusias gitu dengan saham teknologi ya. Apalagi bursa juga kan sekarang kan ada indeks teknologi gitu ya, indeks teknologi yang isinya itu mungkin relatifly belum terlalu dominan gitu ya. Jadi banyak sekali saham-saham di situ yang sekarang menjadi harus dilirik gitu ya, karena ada indeks ini gitu ya. Salah satunya mungkin ada MTEK, ada DCI, ada Buka khususnya yang paling gede ya. Kemudian sekarang juga ada GoTo yang mau go public. Walaupun GoTo ini mungkin secara nilai IPO-nya lebih kecil dibandingkan Buka, tapi secara market cap itu jauh lebih besar. Jadi kalau dihitung-hitung itu kan sekitar 400 triliun, itu berarti kan secara market cap tanpa memperhitungkan floating itu nomor 4 gitu ya, setelah BCA, BRI dan Telkom gitu. Jadi itu sangat besar. Jadi mau tidak mau fund-fund dari yang indeks fund khususnya kan akan melirik juga gitu ke GoTo itu kan. Nah, cuman problemnya saham teknologi ini kan sempat mengendapat sentimen negatif kan, karena penurunan beberapa saham teknologi gitu ya khususnya ya. Nah, tapi dengan kondisi seperti sekarang terlihat juga beberapa saham teknologi di luar negeri mengalami rebound ya. Jadi penurunan itu tidak terjadi di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga terjadi. Dan tampaknya sekarang terjadi rebound, jadi harganya agak kembali menguat gitu ya, walaupun belum kembali ke harga pada waktu IPO misalnya, tapi kelihatan terjadi rebound di situ. Jadi momentum dari GoTo ini mungkin juga menjadi benchmark juga ya, kedepannya apa berhasil apa enggak gitu ya. Kalau bisa berhasil kan orang menjadi lebih yakin ya dengan saham teknologi ini. Karena saham teknologi ini kan ada juga consideration dari yang khususnya kan yang menyukai all ekonomi gitu, investor lama mungkin kan di laba bersihnya ya, yang mungkin kebanyakan masih mengalami rugi gitu ya. Tapi growth-nya itu kan memang sangat tinggi gitu ya. Jadi itu dua hal yang memang kita perlu pertimbangkan kalau sebagai investor gitu ya. Oke, Pak Surya, kalau kita bedah lagi ya terkait dengan rencana IPO dari GoTo sendiri, ini menetapkan IPO price sebesar Rp338 per sahamnya, kemudian juga perolehan dana IPO GoTo ini juga menjadi salah satu yang terbesar di tahun ini dan bahkan tadi Anda katakan ketiga terbesar juga di Asia begitu. Nah, ini menurut Pak Surya, apakah hal ini menjadi sinyal yang cukup positif begitu untuk prospek sahamnya? Tergantung dari nanti performanya di pasar seperti apa gitu ya. Karena kalau lihat dari book building-nya sih harga 338 itu berarti kan harganya agak cenderung ke atas ya dibandingkan ke bawah. Tapi jumlah yang ditawarkan agak dikurangi ya. Setahu saya kan berkurang dibandingkan rencana semula ya. Jadi mungkin untuk menjaga harga juga sehingga jumlahnya mungkin dikurangi. Tapi GoTo juga melakukan satu strategi ya melalui green shoe ya. Jadi yang mungkin bisa menstabilkan harga juga ya kalau misalnya terjadi penurunan gitu ya. Harapannya sih mungkin semoga saja GoTo ini bisa berhasil sehingga saham-saham teknologi lainnya juga lebih confident ya untuk go public juga gitu ya. Seperti misalnya beberapa kan rencananya akan go public juga ya selain saham ini gitu. Jadi itu memang menjadi benchmark. Mudah-mudahan sih pada waktu IPO harganya bisa naik gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, baik Pak Surya, kalau kita perhatikan lagi begitu ya, kembali ke soal GoTo tadi, apakah memang GoTo juga akan bisa masuk ke 4 besar begitu daftar jawara market caps di bursa kita? Ya, kalau dilihat dari market cap-nya perkiraan sekitar 400 triliun ya. 400 triliun kan berarti kan lebih besar dari Mandiri ya. Sebelum terjadi kenaikan harga gitu misalnya kan. Kalau misalnya kenaikan harga terjadi mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi untuk saat pakai harga IPO itu kira-kira sekitar 400 triliun gitu. 400 triliun berarti kan nomor 4 setelah BCA, BRI dan Telkom ya. Nomor 4-nya si GoTo ini. Tapi itu kalau menggunakan market cap tanpa floating ya. Tapi kan sebetulnya kan menariknya dari perusahaan teknologi itu kalau kita perhatikan ya pada waktu IPO mungkin jumlah floatingnya nggak besar gitu. Seperti ini kan ditawarkan kan di bawah 4% ya. Nah tapi begitu setelah IPO floatingnya itu mungkin bisa bertambah ya. Seperti saya kasih contoh seperti Buka itu sekarang kan sekitar di atas 50% ya floatingnya ya. Sedangkan pada waktu IPO itu kan sekitar 25% ya. Jadi itu memang hal yang perlu diperhatikan untuk saham teknologi karena floatingnya itu bisa berubah. Sedangkan floating itu kan menjadi hal yang penting sekarang karena market cap itu oleh bursa itu mulai 1 April ini kan menggunakan perhitungan floating ya, floating share gitu. Oke. Oke, tadi Anda katakan bahwa IPO GoTo di Bursa Efek Indonesia ini juga akan turut ya memicu calon emiten
teknologi lainnya ya untuk IPO dan juga listing di Bursa Efek kita. Lantas seperti apa sih menurut Anda dampak positif sejauh apa yang bisa diraih oleh Bursa Efek Indonesia begitu dengan kehadiran dari emiten GoTo? Bursa Indonesia ini kan kalau lihat beberapa waktu terakhir ya, IPO itu kan jarang yang size-nya besar sekali gitu ya. Jadi itu kan mungkin juga beberapa perusahaan yang sebetulnya size-nya besar, tapi mungkin juga sebagian itu banyak yang tidak mau juga gitu, belum memerlukan perusahaannya untuk IPO gitu ya. Jadi mungkin tugas dari Bursa Efek Indonesia juga untuk mengajak perusahaan-perusahaan seperti itu kan, saya lihat masih banyak sekali gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan teknologi ini masuk, berarti kan IPO yang besar itu terjadi seperti tahun lalu gitu ya. Karena mungkin sektor lain susah gitu ya diajak buat IPO, nah perusahaan teknologi ini kan size-nya besar-besar sekarang ya. Jadi itu menjadi hal yang menarik kalau misalnya IPO-nya sukses. Karena kalau IPO sukses, yang lain juga bakal ikutan kan, perusahaan-perusahaan teknologi lainnya gitu. Tapi kalau misalnya gagal, ya yang lain mungkin juga agak susah juga buat IPO kan. Lebih sulit lah gitu. Jadi ini mungkin memang yang perlu dijaga sehingga benchmark dari GoTo ini kan menjadi penting ya buat perusahaan lainnya gitu ya. Apalagi bursa juga sudah memberikan kemudahan untuk kategori LQ45 ya untuk perusahaan teknologi gitu. Jadi itu mungkin juga itu sangat membantu lah untuk perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya